Baik pemirsa, Amerika Serikat dan Venezuela mencapai kesepakatan untuk mengekspor minyak mentah Venezuela ke Amerika Serikat dengan nilai hingga 2 miliar dolar Amerika. Tak hanya itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menyatakan bahwa Venezuela akan menyerahkan sekitar 30 hingga 50 juta barrel minyak kepada Amerika Serikat. Amerika Serikat dan Venezuela mencapai kesepakatan untuk mengekspor minyak mentah Venezuela ke Amerika Serikat dengan nilai hingga 2 miliar dolar Amerika Serikat. Presiden Donald Trump mengumumkan kesepakatan tersebut pada Selasa, menandai langkah negosiasi besar yang berpotensi mengalihkan pasokan minyak Venezuela dari Cina, sekaligus membantu Caracas menghindari pemangkasan produksi yang lebih dalam. Kesepakatan ini menandai sinyal kuat bahwa pemerintahan Venezuela merespon tuntutan Trump agar membuka sektor migasnya bagi perusahaan-perusahaan energi Amerika. Trump sebelumnya menegaskan bahwa Presiden interim Venezuela Delcy Rodriguez harus memberikan akses penuh kepada Amerika Serikat dan perusahaan swasta terhadap industri minyak Venezuela atau menghadapi tekanan militer lebih lanjut. Trump menyatakan Venezuela akan menyerahkan sekitar 30 juta hingga 50 juta barel minyak yang dikenai sanksi kepada Amerika Serikat. Trump menunjuk Menteri Energi Amerika Serikat Chris Wright untuk mengeksekusi kesepakatan tersebut. Minyak akan diambil langsung dari kapal-kapal tanker dan dikirim ke pelabuhan Amerika Serikat. Adapun sejak pertengahan Desember, Venezuela tercatat memiliki jutaan barel minyak yang tertahan di kapal tanker dan tangki penyimpanan akibat blokade ekspor yang diberlakukan pemerintahan Trump. Blokade tersebut merupakan bagian dari eskalasi tekanan Amerika Serikat terhadap pemerintahan Presiden Venezuela Nicolas Maduro yang berpuncak pada penangkapannya akhir pekan lalu. Berbagai sumber, IDXino. Pemirsa, harga minyak turun pada perdagangan Rabu karena investor mencerna pernyataan Presiden Donald Trump untuk mengimpor minyak mentah Venezuela hingga 2 miliar dolar. Sebuah langkah yang diprediksi akan meningkatkan pasokan ke konsumen minyak terbesar di dunia. Harga minyak mentah Brent ditutup turun 1,2% menjadi 59,96 dolar per barrel. Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate turun 2% ke level 55,99 dolar per barrel, di mana pada sesi sebelumnya kedua acuan harga juga anjlok lebih dari 1 dolar per barrel di tengah ekspektasi pasokan global yang melimpah sepanjang tahun ini. Adapun sebelumnya Trump menyatakan melalui media sosial bahwa Venezuela akan menyerahkan antara 30 juta hingga 50 juta barrel minyak yang selama ini terkena sanksi kepada Amerika Serikat. Diketahui Venezuela memiliki jutaan barrel minyak yang dimuat di kapal tanker dan tangki penyimpanan yang tidak dapat dikirim sejak pertengahan Desember karena blokade ekspor yang diberlakukan oleh Trump. Blokade tersebut merupakan bagian dari kampanye tekanan Amerika Serikat terhadap pemerintahan Presiden Venezuela Nicolas Maduro yang berpuncak pada penangkapan Maduro oleh pasukan Amerika Serikat pada akhir pekan lalu. Ya pemirsa, selanjutnya kami informasikan dari Bursa Global, di mana bursa ekuitas Wall Street berakhir variatif pemirsa pada perdagangan Rabu dengan indeks S&P 500 dan Dow Jones tertekan kejatuhan saham sektor keuangan. Sementara itu Nasdaq justru menguat berkat minat investor yang kembali mengalir ke emiten berbasis kecerdasan buatan. Baik pemirsa, pada perdagangan Rabu indeks S&P 500 ditutup turun 0,34% menjadi 6.920 dan indeks Dow Jones Industrial Average melemah 0,94% ke level 48.996, sedangkan indeks Nasdaq Composite menguat 0,16% ke posisi 23.584. Ya, sementara itu pemirsa, dari Eropa, bursa ekuitas Eropa relatif flat mengakhiri rangkaian penutupan di level rekor karena investor menahan diri untuk mencermati perkembangan terbaru hubungan Amerika Serikat dan Venezuela serta mencermati rilis data ekonomi terbaru. Baik pemirsa, indeks Stoxx 600 ditutup melemah tipis 0,05% ke level 604,99. Indeks DAX Jerman ditutup menguat 0,92% ke level 25.122 dan indeks FTSE 100 Inggris pemirsa menyusut 0,74% ke posisi 10.048. Bursa PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk mengumumkan aksi pengalihan sebagian kepemilikan saham seri B
di PT Danantara Asset Management Persero. Iya, sebanyak 806,1 juta saham seri B atau setara 0,53% dialihkan ke Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara atau BPBUMN. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk tengah mengumumkan aksi baru. Aksi tersebut yakni pengalihan sebagian kepemilikan saham seri B di PT Danantara Asset Management Persero. Melalui keterbukaan informasi, BRI melaporkan pengalihan 806,1 juta saham seri B atau setara 0,53% dari seluruh saham di Danantara Asset Management. Saham-saham itu dialihkan ke Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara atau BPBUMN. Corporate Secretary BRI Dani menjelaskan transaksi itu berdasarkan perjanjian pengalihan saham milik negara Republik Indonesia berupa saham seri B pada BUMN kepada Badan Pengatur Badan Usaha Milik Negara tanggal 5 Januari 2026 antara Kepala BPBUMN dan Danantara Asset Management. Ia juga mengungkapkan pengalihan saham dimaksud merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025. Adapun saham seri B yang dialihkan tersebut akan diklasifikasikan menjadi saham seri A Dwiwarna. Sementara itu, dengan transaksi tersebut, negara Indonesia merupakan pemegang saham pengendali perseroan dengan kepemilikan satu saham seri A Dwiwarna dengan hak istimewa dan 806,1 juta saham seri B melalui BPBUMN, serta kepemilikan 79,8 miliar saham seri B melalui PT Danantara Asset Management. Perseroan memastikan pengalihan tersebut tidak mempengaruhi kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, dan kelangsungan usaha perseroan. Berbagai sumber ID Action. Pemirsa, emiten retail PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk telah menyusun strategi untuk mendongkrak kinerja fundamental pada 2026. Ya, di antara strategi yang akan diterapkan adalah aksi ekspansi. Head of Corporate Communications and Sustainability PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk, Mirinda Pujo, mengatakan perseroan optimistis dapat menjaga kinerja bisnis dengan prospek pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saat ini fokus utama perseroan adalah penguatan dan optimalisasi bisnis yang telah berjalan sesuai dengan strategi jangka panjang. Di samping itu, perseroan tetap membuka peluang diversifikasi sebagai bagian dari pengembangan dan inovasi bisnis ke depan. Dari sisi ekspansi untuk 2026, perseroan menargetkan penambahan toko baru secara bertahap dengan mengacu pada evaluasi kinerja ekspansi tahun sebelumnya. Perseroan pun melakukan pembaruan konsep toko, memperkuat kurasi dan pengembangan produk agar semakin selaras dengan kebutuhan pelanggan serta mengoptimalkan integrasi omnichannel untuk meningkatkan pengalaman berbelanja. Ya, pemirsa, salah satu pemegang saham PT Dharma Henwa Tbk atau Dewa, yaitu PT Andesti Tungkas Pratama, melakukan divestasi atau pengurangan porsi kepemilikan sahamnya di emiten jasa pertambangan tersebut. Ya, dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Andesti Tungkas Pratama menjual 400 juta saham Dewa pada 31 Desember 2025 dengan harga Rp581 per saham. Dari transaksi ini, Andesti Tungkas Pratama mengantongi dana senilai 232 miliar rupiah. Pihak perusahaan menegaskan transaksi ini merupakan divestasi dengan status kepemilikan langsung. Setelah penjualan saham tersebut, porsi kepemilikan Andesti Tungkas Pratama di PT Dharma Henwa Tbk turun dari 3,8 miliar saham atau 9,35% menjadi 3,4 miliar saham atau 8,37%. Penurunan ini dinilai menjadi bagian dari langkah strategis Andesti Tungkas Pratama dalam mengelola portofolio investasinya di sektor pertambangan.